Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Rabbi surah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sahabat-sahabat semua yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat semuanya yang mengenai atau yang berkenaan dengan sihir ya, mengenai dengan yang berkenaan dengan atau yang berkaitan dengan gangguan-gangguan gaib, sihir, guna-guna, pelet, santet dan lain sebagainya. Ada 4 gejala yang umum terjadi dan dirasakan oleh penderita gangguan gaib. 4 gejala itu, pertama adalah terhalangnya kehidupan. Terhalangnya kehidupan. Selalu mendapatkan kesulitan dalam kehidupannya, baik itu dari segi ekonomi, susah atau sulit bertemu dengan jodohnya, atau sulit untuk mendapatkan sahabat yang bermanfaat. Semisal dalam hal ekonomi, dia ketika mencari pekerjaan selalu gagal, melamar pekerjaan ditolak, atau punya pekerjaan gajinya besar namun tidak ada kepikiran untuk menyimpan, menabung uangnya. Selalu ada alasan untuk membelanjakan uang tersebut. Ya, dalam hal ini kadang ibaratkan orang yang mengambil air dengan 2 telapak tangan. Seketika tangan diangkat, tiba-tiba air sudah habis. Kita melihat tangan sudah kosong, padahal air yang diambil banyak. Maka ini ciri-ciri ya, ciri-ciri saja, bukan berarti yang seperti ini semua itu gangguan gaib, enggak. Ini ciri-cirinya saja, ciri-ciri diantara ciri-ciri daripada orang yang sedang mengalami gangguan gaib, gangguan guna-guna, sihir, jin dan lain sebagainya. Atau dalam hal jodoh, sulit untuk bertemu dengan jodohnya. Ketika melamar perempuan, kalau laki-laki ditolak, atau sudah melamar perempuan diterima, tiba-tiba kok bosan. Baik yang bosan itu dari pihak perempuannya atau dari pihak laki-lakinya, yang pada intinya nanti gagal, tunangannya gagal sehingga tidak jadi menikah. Atau kalau perempuan ketika dilamar, dipinang oleh orang, selalu menolak. Atau ketika seorang perempuan mengalami gangguan guna-guna, ketika dia kenal dengan seorang, kemudian ingin dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius, tiba-tiba laki-lakinya merasa atau melihat si perempuan ini jelek, yang mana kejelekannya itu membuat dia gagal untuk meminangnya. Padahal sebenarnya perempuan ini cantik, cuman karena ada gangguan gaib, ada aura negatif yang dikirim oleh setan, yang dibawa dan ditampakkan oleh setan, sehingga yang melihatnya itu seolah-olah perempuan ini jelek. Nah, ini sangat berbahaya ya. Kemudian yang selanjutnya itu termasuk gangguan terhalangnya kehidupan juga, susah mempunyai keturunan ya. Selalu keguguran ataupun janinnya hilang. Maka di sini yang seperti ini biasanya ada gangguan jinnya. Kalau janin hilang biasanya diambil jin. Ini kasusnya biasanya macam-macam. Ada gangguan ada karena tumbal pesugihan gitu ya. Atau memang diculik oleh setan gitu, macam-macam. Yang kedua yaitu masalah kesehatan yang tidak wajar. Masyakilus sahihah ghairu adiyah. Kesehatan yang tidak wajar yaitu sering merasa sakit di bagian
tubuh dan sakitnya tidak wajar, misalkan pindah-pindah, panasnya luar biasa tapi pindah-pindah, dan suka kambuh, sakit sekarang nanti minggu depan kambuh lagi, atau bulan depan kambuh, atau setahun sekali sakit tidak wajar dan pindah-pindah. Nah, ini biasanya termasuk dari ciri-ciri dan sakitnya aneh, biasanya aneh. Kemudian karena sakit kemudian datang ke dokter, pergi ke dokter, diperiksa oleh dokter, namun apa kata dokter? Tidak ada penyakit, tidak ada penyakitnya. Karena apa? Karena penyakitnya itu penyakit gaib, sehingga alat yang dimiliki oleh dokter tidak dapat mendeteksi adanya gangguan yang di dalam tubuh kita, ya. Sering diobatin namun kambuh lagi, diobatin sembuh kambuh lagi, diobatin sembuh kambuh lagi, minum obat ini sembuh kambuh lagi, maka ini sangat mengganggu kepada penderitanya. Yang ketiga, mental yang tidak wajar. Yaitu mental yang tidak wajar yaitu seperti misalnya gampang emosi, mudah emosi dan meluap, tersinggung sedikit langsung emosinya naik, langsung naik pitam. Kemudian merasakan depresi, sedih berlebihan, depresi dan sedih yang berlebihan, cemas dan gelisah hebat, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus, atau mempunyai penyakit pelupa yang tidak wajar. Memang dalam hadis disebutkan lupa dan luput dan lupa itu termasuk dari sifat manusia, tapi bagi penderita gangguan gaib biasanya lupanya tidak biasa, terlalu berlebihan, maka perlu berhati-hati. Atau bagi yang punya suami atau punya istri, biasanya ketika pasangannya berbicara itu suka tidak terima. Yang keempat yaitu mimpi buruk, ya, mimpi buruk. Maka bagi orang yang mengalami gangguan gaib, maka biasanya suka datang ke dalam mimpi dan mimpinya itu buruk. Mimpi dikejar setan, mimpi digigit anjing, mimpi mimpi dikejar ular, gigit ular dan lain sebagainya. Maka ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya nanti akan saya bahas tentang mimpi dan sihirnya seperti apa, ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.